kembali lagi bersama Suara Jakarta. Dengan saya Naila Eka Putri yang akan membawakan berita teraktual dan terpercaya. Berita yang saya bawakan pada hari ini berita mengenai resesi global tahun 2023, di mana resesi merupakan suatu kondisi negara yang sedang memburuk yang dapat terlihat dari produk domestik bruto (PDB) negatif. Salah satu negara yang terdampak resesi merupakan negara Indonesia, di mana Pak Jokowi telah mengatakan mengenai resesi global tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap dan kita tidak tahu badai besarnya sekuat apa, tidak bisa dikalkulasi. Kita dapat lihat dari cuplikan video Pak Jokowi di mana ia mengatakan krisis tidak hanya terjadi di negara Indonesia, melainkan hampir semua negara di dunia merasakannya. Karena kita tahu sekali, hampir semua negara tumbuh melemah, terkontraksi ekonominya. Tiap hari yang kita dengar selalu krisis energi, minyak, gas, hampir semua negara. Krisis finansial, pergerakan karansi, nilai tukar melompat-lompat. Lalu pada sehari 2 hari ini karena APBN di UK berimbas semua pada semua negara. Selain Pak Joko Widodo, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ia telah mengeluarkan statement, tantangan ekonomi bergeser dan semakin rumit. Dahulu didominasi karena pandemi dan sekarang karena kenaikan harga, pengetatan moneter negara maju dan perlambatan ekonomi. Ini resiko yang harus kita waspadai. Apa dampak dari resesi bagi negara Indonesia? Yang pertama, kita bisa lihat biaya hidup akan semakin tinggi, nilai tukar rupiah akan melemah, operasi bisnis dapat terhambat yang beresiko bisnis gulung tikar, pengurangan karyawan yang mengakibatkan pengangguran, permintaan produk ekspor akan menurun. Ada dampak, pasti akan adanya akibat. Apa akibat dari resesi? Penyebab terjadinya resesi dikarenakan kenaikan laju inflasi dunia, di mana harga pasar yang semakin menaik, ketidakstabilan ekonomi akan terhempas. Yang kedua, perlambatan ekonomi akibat COVID-19. Lagi-lagi, pandemi COVID-19 sangat berdampak, terutama di bidang ekonomi. Yang ketiga, dikarenakan kenaikan suku bunga Bank Sentral. Lalu bagaimana dengan solusi menghadapi resesi? Yang pertama, kita bisa lihat minimalisir pengeluaran yang tidak penting. Jika pada kondisi ekonomi normal, masyarakat tidak ada rasa beban membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan yang bersifat hiburan, seperti belanja, berlangganan layanan streaming, atau menonton konser. Namun, adanya ancaman resesi pada tahun 2023 mendatang, sebaiknya kebiasaan itu perlu diminimalisir atau ditunda sementara waktu. Yang kedua, persiapan diri jika suatu waktu terkena PHK. Bank sentral akan menaikkan suku bunga demi stabilitas moneter. Di satu sisi, kenaikan suku bunga tersebut juga akan berdampak terhadap ketahanan keuangan sebuah perusahaan, sehingga mau tidak mau melakukan PHK terhadap pegawai menjadi langkah terakhir bagi perusahaan untuk bersama-sama bertahan terhadap ancaman resesi. Yang ketiga, mulai mempelajari keahlian baru. Mau tidak mau menghadapi resesi, kita semua harus terus mengembangkan diri. Pepatah bijak mengatakan, semakin banyak kamu belajar, semakin kamu menghasilkan. Keahlian baru juga kemungkinan kamu untuk mendapatkan pekerjaan baru yang tidak bisa jadi jauh lebih baik untuk kamu. Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat? Apakah kita sudah mempersiapkan untuk resesi yang akan terjadi? Bersama saya, Naila Eka Putri, pamit undur diri. Terima kasih.